Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut ke Cybercast selanjutnya ya. Ke 27 dia kalau nggak salah. Izin share screen dulu. Ya, betul. Kita masuk ke Cybercast 27. Ini dia Cybercast ke-27 kita. Judulnya adalah Heuristic Attribute Backdoor File Detection. Ya, secara sederhana ini adalah deteksi adanya file backdoor. Backdoor itu file yang bisa digunakan untuk hacker itu mendapatkan akses secara ilegal. Secara sederhana seperti itu ya. Oke, langsung aja masuk ke dalam. Nah, tools yang digunakan di sini masih dari Trend Micro yaitu Vision One. Tools ini memang XDR ya. Kita tahu ya kalau XDR atau Extended Detection and Response itu ya terdiri dari dua. Pertama ada EDR-nya, ada NDR-nya. Nah, EDR plus NDR bergabunglah dia menjadi XDR, Extended Detection and Response gitu ya. Kalau XDR itu dia nggak nge-collect log secara lengkap sih dia. Dia hanya ngambil area-area yang penting-penting aja gitu ya. Cukup selektif gitu ya untuk memilih apa yang perlu dianalisis gitu ya. Dalam konteks ini XDR karena dia menemukan detection file backdoor tadi, artinya ini yang digunakan adalah fitur EDR dari XDR-nya itu, gitu ya, secara sederhana gitu ya. Nah, oke, alertnya gini kira-kira munculnya di Vision One-nya. eh Alert heuristic attribute backdoor file detection menunjukkan bahwa sistem keamanan dalam konteks ini adalah XDR mendeteksi sebuah file di endpoint yang memiliki karakteristik atau perilaku mirip dengan backdoor, yaitu program yang dapat memberikan akses tidak sah ke sistem secara tersembunyi karena berbasis heuristik. Deteksi ini tidak selalu berarti malware yang sudah terverifikasi, tetapi mengindikasikan adanya pola mencurigakan behavior ya, apa suspicious. Seperti eksekusi perintah jarak jauh, command injection, remote code execution, ya. Komunikasi tersembunyi atau upaya mempertahankan akses di sistem. Sehingga meskipun tingkat keparahannya ditandai sebagai medium, secara praktis temuan ini perlu dianggap serius dan ditindaklanjuti sebagai potensi kompromi hingga terbukti aman. Catatannya, apa sih heuristic atribut itu? Itu adalah metode deteksi keamanan yang mengidentifikasi ancaman berdasarkan pola perilaku behavior, karakteristik atau ciri mencurigakan, bukan hanya berdasarkan signature, ciri khas malware yang sudah dikenali, misalnya hash dan sebagainya. Kita coba lihat ya mengenai dari dl.acm.org nih, kita lihat ya. Ini ada sebuah apa namanya? em, Jurnal ya, jurnal dari 6 orang ini, dia meneliti a survey on feature extraction method of heuristic backdoor detection. Kayak tadi ya, heuristic backdoor detection. Abstraknya kira-kira begini. In the age of the internet, while the network is sending a lot of information to people, hacker also transmit a lot of malicious code through the network. Nah, hacker juga melakukan transmisi banyak malicious code, kode berbahaya through the network, melewati jaringan. Nah, berarti di sini itu mau nyampein bahwa hacker itu banyak ngasih kode-kode malicious itu lewat jaringan gitu ya. Berarti dalam konteks ini yang bekerja adalah NDR ya, dalam di XDR itu, Network Detection and Response tadi. Hackers use this malicious code to steal sensitive information. Hacker menggunakan kode berbahaya itu untuk mencuri informasi sensitif dari people yang terinfeksi dan mesin yang rusak and devices to achieve their evil goals. Therefore, it is very important. Sehingga itu sangat penting to accurately detect backdoor
to protect users from loss. There are no three major method. Nah, sekarang ini ada tiga nih metode terbesar dari deteksi backdoor, which are signature based dengan menggunakan berbasis signature ya. Jadi pakai hash, kemudian ya pakai hash dan pakai file name itu ada signature based. Behavior based itu menggunakan apa perilaku dari malicious code itu tadi gitu ya. And heuristic based method dan ada eh, metode heuristik. However, with the rapid increase in the type and number of backdoor, signature-based method can detect unknown backdoor. Ya memang betul. Kalau signature-based nih sedikit aja diubah kodenya, dia udah berubah kan hashnya. Atau signature-nya tuh udah berubah. Sehingga dia sulit untuk dideteksi oleh em, sebuah tools yang menggunakan signature-based. And behavior based cannot guarantee the false positive ratio. Nah, sementara kalau behavior based atau berbasiskan apa namanya perilaku itu tidak bisa menggaransi dari rasio false positif. Bahwa mungkin aja itu adalah bukan suatu hal yang berbahaya, tetapi justru dideteksi sebagai suatu yang berbahaya oleh behavior based. Jadi memang ada keunggulan dan ada kekurangannya gitu ya. Jadi kalau behavior based itu cenderung cenderung gimana ya? Lebih protektif gitu ya. Tetapi jadinya dia terlalu membatasi untuk bergerak. Itu aja sih. So, this detection method can no longer meet the need. Therefore, some heuristic-based detection method. In this article, we overview the method used to extract features and the features extracted in heuristic detection and discuss the advantage and disadvantage of the features. Nah, jadi paper ini secara sederhana dia mau ngasih apa tadi metode heuristik. Yang dalam konteks ini si XDR Vision One dari Trend Micro ini sudah menggunakan, kalau di sini kan sebutnya kan heuristic attribute. Berarti kan dia udah mendeteksi secara heuristic base gitu ya. Kita coba lihat dia. Nah nih, dia bicara gini ya. As we mentioned earlier, there are some drawback to signature-based and behavior-based detection method. Therefore, heuristic detection was proposed. Okay. Heuristic malicious code detection refers to the application of data mining. Dia merujuk pada aplikasi data mining dan machine learning teknik to learn malicious program behavior. Oke. Berarti yang disebut heuristic based method ini dia sudah menggunakan apa data mining ya dan machine learning nih untuk mendeteksi malicious program behavior. Jadi dia bukan hanya behavior saja, tetapi dia sudah menggunakan konteksnya machine learning ya, berarti ada AI di dalamnya, artificial intelligence. Ada kecerdasan buatannya. Heuristic detection technology is divided into two steps, feature extraction and classification. Dia ada dua step, pertama ekstraksi dan klasifikasi. Ya seperti machine learning biasa ya, bahwa dalam machine learning itu ada classification ya. First, the feature that can represent the sample files are extracted from the sample files. Then the feature are entered into the trained classifier and the classifier classifies the sample files. Ya, secara sederhana dia ada beberapa, nah fitur extraction-nya dia ada static, dynamic, dan hybrid keduanya berarti. Kita nggak akan bahas secara detail ya, tapi kalau kita misalnya ngelihat summary-nya, oh, wait. In this article, we first discuss the classification of backdoor. Nah, dia bikin klasifikasi backdoor-nya.
Karena kan dia tadi ngedeteksi dengan machine learning, dia akan bikin klasifikasi tuh. And then introduce three major methods of malicious code detection. After that, we review the feature extraction method and the feature extracted. Finally, through the form of the table, the advantage and disadvantage of extract feature are compared. Dia nggak ngasih tahu intinya apa ya. Oke. em, Pada dasarnya memang kalau kita bicara heuristic method itu, dia tentu saja lebih bagus dari signature base yang dia punya keterbatasan nih. Kalau seandainya kodenya berubah dikit aja, maka signature-nya berubah. Kemudian juga keterbatasan dari behavior base tadi, bahwa dia terlalu overprotective. Nah, dia mau menghilangkan ke-overprotectivan dari behavior base, dan dia juga mau meningkatkan kelemahan dari signature base. Dengan apa? Dengan training tadi, klasifikasi tadi, secara sederhana gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah apa namanya, visualisasinya ya. Jadi dia ada sebuah file namanya semadaf_update.dat. Kita tahu ya Semadaf itu apa ya? Dia adalah antivirus lokal buatan Indonesia. Nah, file inilah yang diindikasikan sebagai backdoor. Nah, Semadaf itu pada dasarnya ada file yang legitimate. Tetapi kalau misalnya kita periksa hash dari Semadaf update.dat ini, ternyata dia adalah malicious berdasarkan virus total. Summary tersebut menunjukkan bahwa endpoint mendeteksi file berbahaya yang diidentifikasi varian backdoor dari keluarga plug X dengan tingkat kepercayaan cukup tinggi, terdeteksi 29/62 engine di virus total yang disamarkan sebagai file update semadap update.dat dan disimpan di direktori menyerupai sistem recyclers.bin untuk menghindari deteksi. Meskipun proteksi endpoint telah berhasil membersihkan file tersebut melalui real-time scan, karakteristik plug X sebagai remote access Trojan mengindikasikan bahwa sistem kemungkinan sudah sempat terkompromi sebelumnya, sehingga tetap perlu dianggap sebagai insiden keamanan yang berpotensi melibatkan akses tidak sah atau aktivitas lanjutan sebelum pembersihan dilakukan. Plug X itu apa sih? Ya, Plug X itu adalah jenis malware yang termasuk Remote Access Trojan (RAT), yaitu program berbahaya yang memungkinkan menyerang mengendalikan komputer korban dari jarak jauh secara tersembunyi. Tambahan satu lagi. Kalau Trojan itu dia biasanya manipulatif ya, bahwa apa, dia itu menyamar seolah-olah itu adalah file legitimate padahal dia adalah file yang ilegal. Nah, kita lihat WinPlugX itu apa sih gitu ya, ini keluarga malware apa. Nah, PlugX artinya itu adalah RAT ya, atau Remote Access Trojan. PlugX itu sebagai malware keluarga malware RAT yang telah ada udah lama ya, 2008, dan digunakan sebagai pintu belakang backdoor untuk mengendalikan mesin korban sepenuhnya ya, secara sederhana gitu ya. Nah nih, PlugX dia udah lama ya, 2008. Ini udah terjadi apa namanya, perbincangan umum lah ya, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari tanggal ke tanggal. Kalau mau bikin aturan Yara, dia jadinya win_plugx_auto. Dia itu mengambil informasi mesin, menangkap layar, layar ditangkap ya. Kalau layar ditangkap itu ketika apa namanya, menangkap layar itu untuk apa ya? Untuk mengetahui aplikasi aja apa aja yang terinstal ya. Mengirimkan peristiwa keyboard dan mouse ke ini, ke logging. Reboot sistem, waduh, tiba-tiba jadinya ngerestart ya. Mengelola proses, malware tersebut juga mencatat aktivitas dalam file log text. Ini 2008 ya, udah lama ya filenya. Oke. Oke. Lanjut, nah ini lognya. Ini terjadi di endpoint tertentu. Nah, severity-nya high. Dia nyimpen di D.
Ini bisa jadi flash disk kah atau apa ya? File D, tapi bisa juga hard disk ya. Hashnya ini kita dapetin malware namanya backdoor Win32 plug X. Actionnya udah clean. Risikonya adalah possible prior compromise. Ini ada possible terjadinya kompromi sebelumnya gitu. Dari detail apa JSON tersebut, analisisnya semakin jelas bahwa ini adalah insiden malware nyata dengan tingkat keparahan tinggi. Endpoint mendeteksi file semadap. Jadi gini, kalau di lognya lebih detail dia sepertinya high. Tapi kalau di alertnya dia masuk model sepertinya medium, gitu ya. Dengan tingkat keparahan tinggi, endpoint mendeteksi file semadap update.dat di direktori tersembunyi yang diidentifikasi sebagai varian backdoor dari keluarga Plug X, sebuah malware tipe RAT, eh, Remote Access Trojan, yang umum digunakan untuk akses jarak jauh dan kontrol sistem secara diam-diam. Seperti tadi ya, nangkep layar, ngambil informasi mesin, dan seterusnya. Deteksi dilakukan melalui real-time scan dengan status file berhasil dibersihkan. Namun, karena Plug X dikenal sebagai malware yang biasanya masuk melalui interaksi pengguna, dan dapat meninggalkan jejak persistence. Nah, ini yang berbahaya nih. Meninggalkan jejak persistence atau komponen tambahan, maka sangat mungkin sistem sempat terkompromi sebelum dibersihkan. Terutama mengingat teknik penyamaran file sebagai update dan lokasi penyimpanan yang menyerupai folder sistem untuk menghindari deteksi. Sehingga kasus ini harus diperlakukan sebagai insiden keamanan yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Bukan sekedar event yang sudah selesai. Ya, memang filenya itu udah dihapus gitu ya oleh si XDR. Tetapi kebiasaannya si RAT dari plug X ini dia meninggalkan persistence. Nah, persistence ini yang perlu dipastikan bahwa persistence itu sudah hilang ya. Memang kan begini ya, si XDR ini dia punya keterbatasan ya, tidak tidak mengumpulkan log secara luas gitu ya. Sehingga persistence itu perlu diperhatikan lagi gitu ya. Oke. Catatannya gini, file smadap update.dat adalah file data yang digunakan oleh aplikasi antivirus smadap untuk menyimpan atau mendukung proses pembaruan update, seperti definisi virus atau informasi konfigurasi internal. Sehingga file ini biasanya bersifat non-eksekusi, tidak dijalankan langsung oleh sistem dan hanya diakses oleh aplikasi resminya. Pada penggunaan yang sah, file tersebut berada di direktori instalasi atau folder update yang sesuai dengan aplikasi, bukan di lokasi sistem yang tidak wajar atau tersembunyi. Itu dia. Kita coba lihat malware analisis semadap update.dat. Nah, ini dia. Di Environ, dia lihat ya, ada malicious activity terkait hash tersebut. Ancamannya itu adalah loader. A loader is malicious software that infiltrates device to deliver malicious payload. This malware capable to infecting victim computer, analyzing their system information, ini sistem informasi, dan installing other types of threats such as Trojan or Stealer. Kenapa dia bentuknya rar ya? Wait, Semadap pro lifetime dot rar. Loh, kok Semadap jadinya? Hmm, 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 hmm. Oke, nah ini dia. Kalau dia semadap under minus updater.exe gitu ya. Kenapa dia kok file name-nya .rar ya? Dan menariknya begini ya, eh sema, semadap update-nya itu, tapi ini maliciousnya kok nggak ada yang .dat ya, .dat. Oke, nah biasanya tuh bentuknya begini ya, dia nggak ada .dat-nya kalau di sini. Nah,
Artinya apa? Sebenarnya dia bentuk baru juga ini ya, dot-dotnya ya, gitu. Nah, yang pasti tadi itu adalah lokasinya itu yang mencurigakan ya. Dia lokasinya ada di d recyclers.bin/madap_update.dat. Itu dia yang menjadi kecurigaan kalau file ini tuh ya berbahaya tadi ya. Dan memang sudah terdeteksi ya kalau di freeze totalnya gitu ya. Ya. Walaupun tadi ya, kalau behavior activities ini berdasarkan AnyRun, ini di tahun berapa ya? 2018 ya. Analisisnya 2018 ini agak lama ya analisisnya. Berarti itu memang hal yang baru ya. Kalau RAT-nya itu di tahun tadi 2008 ya. Karena dia masuk kategori RAT Plug X itu udah ada dari 2008. Kemudian dia menyamar dan menjadi Smadaf update dat. Nah, problemnya kalau di tahun 2018 itu nggak ditemukan tuh Smadaf. Oke, kita copy paste aja gitu ya misalnya. Tadi nama filenya itu mana nih? Nah, ini nama filenya kan ini kan gitu ya nih. Kita copy aja, kemudian kita coba cari di sini. Gini aja ya. Oke, gitu. Nah, nggak ada kan? Kalau misalnya kita nyari Smadap update-nya, nah cuma kayak gini aja. Nggak ada dot-dotnya. Artinya apa? Itu adalah file, nama file berdasarkan nama file aja dan excuse-nya. Dot itu artinya itu adalah file yang dibuat di atas 2018. Ya, bisa dikatakan lebih baru lah dari 2018 nih dari yang ini gitu ya. Gitu ya, secara sederhana analisis kita gitu dapatnya. Nah, berarti ya cukup bagus ya si Trend Vision dia sudah update lah sampai di tahun 2018 at least gitu ya. Oke, kurang lebih heuristic attribute backdoor file detection kira-kira begitu ya. Jadi ini secara sederhana sistem XDR mendeteksi adanya file backdoor bernama smadaf update.dat gitu ya. Oke, sampai sini dulu cybercase kita ke 27. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa lanjut ya ke cybercase 28. Kalau seandainya ada salah analisis dari gue, sorry banget, boleh banget dikoreksi di komentar. Sampai jumpa di Cybercase ke 28.